Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ismail Head dengan NIM 43010190049. Di sini saya ingin membicarakan beberapa foto, setidaknya 10 foto untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Etika Media Massa. Sebenarnya dalam tugas ini dilakukan setidaknya 3 orang berkelompok, namun tidak mendapatkan kelompok. Technically dapat kelompok, tetapi tidak ada yang respon dan tidak ada yang mau diajak bekerja sama. Jadi saya putuskan untuk melakukannya sendirian saja, membahasnya sendiri. Ya, langsung saja kita mulai dari gambar yang pertama, yaitu gambar sebuah televisi yang menunjukkan bahwa penonton itu bisa saja diisi oleh televisi. Maksudnya penontonnya itu diisi kepalanya dengan sampah oleh televisi. Di sini menggambarkan bahwa penonton itu tidak peduli lagi apa yang mereka konsumsi, bahkan tayangan tidak bermutu pun itu tetap ditonton saja. Nah, di sini saya ada kaitkan dengan sebuah hadis, hadis Rasulullah yang berbunyi, ini yang diartikan, bakal datang kepada manusia suatu masa di mana orang tidak akan peduli apa yang diambilnya, apakah halal ataupun haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis ini menggambarkan bahwa manusia zaman sekarang itu sudah tidak peduli lagi mereka mau nonton apapun. Mereka mau nonton berita, ya ditonton, mau mereka nonton gosip, mereka tonton, mau tayangan-tayangan yang tidak mendidik, sinetron, dan lain-lain sebagainya yang tidak ada edukasinya sama sekali, mereka tetap menonton itu. Selanjutnya ada foto kedua, ini menunjukkan gambar maksud saya gambar ya. Ini menunjukkan media itu hanya satu sisi doang, tidak menunjukkan keseluruhan sisinya. Jadi tidak menunjukkan background dan lain-lainnya. Di sini terlihat kan dari gambar itu satu orang yang sedang lari dan satunya yang di belakang itu membacok, tetapi media tangkap itu sebaliknya, orang malah kelihatannya yang satu ngancem, yang ngancem malah jadi korban. Nah, di sini seperti kita lihat banyak sekali, terutama di media-media barat. Media-media barat itu ya seperti yang lagi hot-hotnya di masa sekarang, yaitu seperti konflik antara Ukraina dengan Rusia. Konflik ini kan di media barat itu menunjukkan bahwa Ukraina ini sebagai korban dan pelakunya ini adalah Rusia. Tapi sebenarnya Rusia ini tidak mengincar sipil, tetapi mengincar para kelompok-kelompok seperti terorisnya Ukraina gitu. Sama seperti ya Palestina Israel. Kalau Israel nyerang ke Palestina disebut pertahanan diri. Sedangkan Palestina melawan tentara Israel malah disebut terorisme. Di sini saya kaitkan dengan hoax, dan di sini ada firman Allah dari surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, artinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Di sini menjelaskan kita harus lebih teliti lagi ketika kita membaca berita atau menonton berita. Kita harus melihat lebih jauh lagi, jangan hanya menerima mentah-mentah seperti itu. Gambar selanjutnya yaitu ada ini. Di sini kita lihat ada tangan seseorang memegang TV, lalu TV-nya ini memegang banyak orang. Di sini saya menyebutkan, saya artikan sebagai sebuah media itu atau televisi, atau sebenarnya sih bukan televisi saja ya, tapi sekarang sudah banyak termasuk internet itu
dikendalikan oleh orang-orang yang berkuasa, seperti media-media biasa, media-media propaganda ya. Itu jadi satu orang ini mengendalikan sebuah media, lalu media ini nurut dengan satu orang itu, lalu akhirnya memberikan informasi yang menguntungkan satu orang tersebut, seperti media-media biasanya media-media propaganda ya. Yang seperti ini sih sudah ada diterapkan di Korea Utara. Korea Utara itu media-medianya itu benar-benar diatur oleh sebuah pemerintahan itu sendiri. Jadi harus pro pemerintah, tidak ada kontraknya sama sekali. Berita dari luar negeri masuk ke Korea Utara itu disaring dulu, dirubah dulu isinya, buat intinya menyenangkan pemimpinnya lah, agar orang masyarakatnya tenang dengan pemimpinnya itu, walaupun pada nyatanya tidak begitu. Selanjutnya ini menggambarkan sebuah politikus, politikus, orang yang sepertinya berkampanye di depan mikrofon, tetapi bayangannya seperti Pinocchio. Nah, di sini menggambarkan bahwa bisa saja. Walaupun saya tidak ingin menyebutkan semuanya, tapi walaupun kebanyakan, ya orang-orang yang seperti ini yang ingin memimpin tetapi memberikan janji-janji palsu, berbohong dan lain sebagainya, itu tidak baik. Dan di sini ada juga hadis yang berbunyi, ini keterkaitannya dengan pemimpin. Ada yang berbunyi, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak Allah sucikan, tidak Allah lihat, dan bagi mereka siksa yang menyakitkan. Yang pertama adalah orang tua yang berzina, yang kedua raja yang suka berdusta, dan yang ketiga orang miskin yang sombong. Ini hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Al-Baghawi. Nah, di sini kan yang kedua kan yang Allah tidak suka itu raja yang suka berdusta, alias pemimpin yang suka berbohong. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada gambar orang biasa masuk ke lorong Facebook lalu jadi hakim. Di sini saya gambarkan bahwa orang-orang pada zaman sekarang, netizen zaman sekarang itu lebih suka menjudge orang lain, menjudge kehidupan orang lain itu melalui sebuah postingan. Dan itu menjudge, jadi hakimnya itu biasanya kan di kolom komentar gitu ya, kolom komentar, kadang di DM juga seperti itu ya. Ini sebenarnya sih tidak baik sih. Dan di sini juga ada hadisnya, bukan hadis sih tapi firman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, hai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan sebagai saksi-saksi karena Allah, dan janganlah kebencian orang kepadamu membuat kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Allah tahu benar apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa kita harus bersikap adil. Kita adil ini dalam hubungannya dengan gambar ini adalah kita menghargai apa yang orang-orang lakukan di sosial media tersebut. Jangan kita menghakimi sendiri. Karena kan kita sering lihat ya orang-orang yang komen di misalnya Facebook, ada video tentang inilah sosial eksperimen misalnya gitu. Lalu ada komentar menjudge seakan-akan ini perbuatan yang salah, ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan, ini menghina bla 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 bla. Tidaknya kan ya kita kan nggak tahu di balik video itu seperti apa, apakah itu settingan atau tidak, atau itu sebenarnya ada setelah di cut videonya malah sebenarnya orang yang melakukan kebaikan, kan kita nggak tahu. Tapi kita kebanyakan malah langsung menjudge hanya dari sebuah postingan tersebut. Nah, jadi selanjutnya sini ada orang-orang saat ini itu ada orang tenggelam malah di videoin. Ini ya ironis juga sih. Ini banyak kita rasakan, kita lihat juga orang-orang itu kalau ada misalnya ya ada orang kecelakaan, itu mesti yang diutamakan itu bukan menolong, tetapi malah memvideo orang yang korban kecelakaannya tersebut. Ada juga orang mau bunuh diri bukannya ditolongin,
tetapi malah di videoin. Nah seperti itu ya, generasi zaman sekarang tuh hanya lebih mementingkan views dari video-video tersebut, tetapi tidak peduli dengan nyawa orang yang seharusnya ditolong tersebut. Selanjutnya ada gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa orang ini bersedekah kepada pengemis, tapi malah dijadiin konten atau difotoin atau divideoin begitu. Nah ini kan sering kita lihat ya, terutama di YouTube banyak banget nih yang kontennya giving random people berapa dolar atau prank, ojol, order ini lalu prank, bla 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 bla, lalu sedekah ini, bla 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 bla. Kan banyak kan itu konten-konten YouTube sekarang itu. Nah atau dia sering juga disebut sama orang-orang itu kanan memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri instastory begitu. Nah di sini saya tidak melihat ini sebagai 100% buruk ya. Kalau dibilang buruk juga tidak, dibilang baik juga kurang baik begitu. Kenapa tidak saya sebut buruk? Karena bisa saja mereka membuat video tersebut untuk sebuah motivasi kepada penontonnya agar untuk lebih sering lagi untuk bersedekah. Kalau saya sebut kurang baik juga itu mengapa? Nah, kurang etis kita untuk menjual sebuah kesedihan orang lain atau kesulitan orang lain hanya untuk kepentingan diri kita sendiri begitu. Nah di sini ada, kalau nggak salah ada kutipan juga, ini dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, di sini biar disebutkan ya, bahwa setidaknya bersedekah itu ya jelas-jelas lah kita ikhlas, kita benar-benar ingin memberi, tidak hanya sekedar konten, tidak hanya sekedar memberi lalu selesai konten uangnya diminta kembali, tidak seperti itu. Kita mau dijadikan konten sih nggak apa-apa, asal ya ikhlas memberinya seperti itu aja. Karena saya juga sering melihat banyak kok itu di YouTube juga, orang yang memberi uang ke pengemis, memberi uang ke pedagang-pedagang kecil, tapi juga tidak separah yang sering kita nilai jelek gitulah. Kadang memberinya cuma ya tidak memperlihatkan wajah mereka, tetapi masih memberi dengan ikhlas seperti itu. Itu yang saya dukung sih. Selanjutnya ini be careful who you help. Some people just act like they are trying to help you. Nah di sini hati-hatilah kita dalam menolong seseorang, karena beberapa orang itu hanya banyak yang memanfaatkan atau hanya pura-pura lah, intinya pura-pura. Kalau bahasa gaulnya itu teman palsu. Kalau di lingkungan teman ya, lingkungan teman ini disebut teman palsu. Nah, kita biasanya sering juga banyak kita minta, ada teman kita biasa. Saya juga pernah ngalamin kalau teman minta tolong misalnya, ini aja deh tentang perkuliahan aja deh. Saya punya teman itu minta tolong ke saya, minta tolong tentang tugas. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kelamaan dia minta tugasnya itu saya terus yang kerjain, tetapi tidak menjadikan saya itu sebagai ibaratnya saya mengerjakan tugas menggunakan laptop, dia mengerjakan tugas menggunakan saya. Jadi saya ini menjadi alat bagi dia untuk mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Walaupun akhirnya saya juga sadar juga. Jadi saya tidak sulit sekali
untuk menerima bantuan, atau ada yang meminta bantuan ke saya agak sulit juga untuk menerimanya, kecuali kalau memang benar-benar darurat, itu baru saya membantu. Nah, jadi kita perlu hati-hati ya sama orang-orang. Jadi nggak semuanya itu harus, intinya jangan terlalu baik lah, jangan terlalu baik kepada orang lain gitu, yang bukan keluarga terutama. Nah, di sini kan ada juga, kalau nggak salah ada kutipan dalam surat An-Nasr. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong dalam kebaikan, dan ini bukan kutipan ya, ini bukan ayat atau apa, tapi Allah memerintahkan kita untuk saling tolong dalam kebaikan dan takwa. Ta'awanu alal birri wat taqwa, bukan saling dukung dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, jadi ya kita harus saling, pokoknya ya tolong menolong itu memang penting, tetapi jangan terlalu berlebihan menolong seseorang tersebut, karena kita nggak tahu mereka itu niatnya baik atau jahat. Selanjutnya di sini ada pengemis, pengemis yang saya tidak tahu ya, ini digambarkan sebagai pengemis light atau orang mengemis, tetapi masyarakatnya, society-nya itu lebih mementingkan kepada sosial media sehingga hanya memberikan like doang begitu. Jadi saya kurang tahu sih, tetapi saya menggambarkan ini bisa dua itu. Kalau di sini dilihat dari wajah pengemisnya, ini sepertinya kaget ya. Ini ada apaan ini? Kok malah dikasih ini? Saya mintanya uang begitu. Tapi malah dikasih like dan ya like dan reaksi ini bisa di Facebook begini. Like doang kan. Nah, sedangkan society-nya itu pada ngelihat gadget, ngelihat handphone, ngelihat iPad gitu kan. Tapi bisa juga diartikan ini pengemis, tapi ngemis like. Jadi saya sebetulnya bingung juga sih. Nah, di sini saya kalau nggak salah juga ada kutipan tentang kalau nggak salah tidak ada sih, maaf, saya tidak ada kutipannya, tetapi sebenarnya sih ada. Ini terkait dengan mengemis like. Oke, selanjutnya aja, kita skip aja ke selanjutnya. Ini adalah tentang korupsi. Ya, karena tikus kan diidentikan kalau dengan manusia sebagai tikus itu apa? Ya, korupsi. Karena ada lagunya Iwan Fals juga, itu ada korupsi. Lupa judul lagunya apa, tetapi ada lagunya tentang itu. Yang kucing datang, bla gitu. Nah, ini kan kita lihat ya, kucing makan tikus. Di sini saya anggaplah kucing ini pemberantas korupsi. Ya, pemberantas korupsi, dan tikus yang dimakan ini adalah koruptor. Oke, koruptor yang tertangkap. Nah, kita bisa lihat di sini ada tikus tiga menggunakan rompi pers dan bawa kamera, jurnalis lah sih, hitungannya begitu. Di sini dia menggambarkan bahwa tidak selalu koruptor itu berbentuk pejabat. Kadang kan kita bisa gini ya, aku nggak suka nih sama koruptor, sama pejabat koruptor yang mencuri uang rakyat. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai rakyat biasa, sebagai penghuni rumah, kita sering korupsi dengan cara korupsi uang jajan. Sama, bisa jadi korupsi makanan, kita serakah, atau korupsi waktu, seperti itu. Kita nggak suka sama koruptor, tapi kita masih sering korupsi, walaupun korupsinya jumlahnya kecil, dan juga kadang bukan uang, seperti itu. Jadi ini seperti orang-orang munafik gitu ya. Jadi saya tidak suka koruptor, tetapi saya masih sering melakukan apa yang dilakukan oleh para koruptor, seperti itu. Dari gambar ini yang saya pelajari. Sini saya ada kutipan ayat tentang munafik ya, orang-orang yang munafik. Tapi mungkin tidak ada kaitan dengan gambar, tapi juga bisa mungkin dikaitkan dengan gambarnya. Nah, sini ayatnya berbunyi, apabila orang-orang munafik
datang kepadamu, Muhammad. Mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar mendusta. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Munafikun, atau diartikan sebagai orang-orang munafik. Apakah kita masih ada? Sepertinya sudah habis. Nah, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terkait 10 gambar tersebut. Baik yang beberapa, mohon maaf saya tidak bisa memberikan sebuah kutipan karena saya tidak menemukan atau tidak menemukan secara presisi kutipan itu yang bagaimana dan seperti apa. Saya hanya bisa menyampaikan yang bisa saya sampaikan saja. Seperti itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.